Salam sejahtera saudara, kali ini saya mengajak saudara untuk sama-sama belajar dari pengalaman iman Rasul Petrus pada kisah yang sudah sangat populer, yakni Yesus berjalan di atas air. Kita akan membaca dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Roh Kudus kiranya melayakan kita semua dan memberi hikmatnya. Mari kita baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Rasul Petrus tidak tahu berenang. Saya berasumsi demikian kuatnya berdasar pada ayat 14 ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Turun dari perahu, berjalan di atas air, mulai dirasanya tiupan angin, takut, mulai tenggelam. Seorang yang sudah tahu berenang tentu tidak langsung tenggelam. Ia punya kemampuan untuk berenang. Berenanglah ia terlebih dahulu. Tetapi di sini dikatakan ketika dirasanya tiupan angin, takut dan mulai tenggelam. Diduga kuat Rasul Petrus tidak bisa berenang. Padahal ia seorang nelayan. Sebagai seorang nelayan, saya kira secara umum pasti bisa berenang. Saya meyakini orang yang bekerja di laut, pelaut, nelayan, itu pada umumnya bisa berenang. Pada umumnya tentu ada yang tidak bisa berenang. Seperti Rasul Petrus lah. Nelayan yang tidak bisa berenang. Penjala ikan yang kerjanya di lautan tetapi tidak bisa berenang. Karena jika Petrus bisa berenang, tentu ia tidak langsung tenggelam. Dengan kenyataan itulah kesaksian tentang Yesus berjalan di atas air dan diikuti pula oleh Petrus menjadi kesaksian yang luar biasa. Membagikan pengalaman iman yang berharga yang kiranya juga menjadi penguatan bagi kita semuanya. Sebab apa? Sebab Petrus tidak bisa berenang. Zero power, nol daya, tidak ada kemampuan untuk berenang. Tapi luar biasanya seorang yang tidak bisa berenang mau turun dari perahu di tengah danau di mana jarak perahu murid-murid Yesus saat itu telah bermil jauhnya dari pantai. Ayat 24 tertulis sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Plus lagi pada saat itu lagi gelombang yang diakibatkan oleh adanya angin sakal. Saya coba nantang saudara, seperti saya sedang menantang diri saya saat ini karena saya tidak bisa berenang. Mau nggak kita yang tidak bisa berenang berada di lautan yang sudah sekian jauhnya dari pantai, turun dari perahu, apalagi saat itu lagi gelombang? Saya berani katakan seperti ini karena saya membayangkan diri saya, nggak mungkin saya berani turun. Udah jauh loh dari pantai. Yohanes 6 ayat 19 katakan kira-kira sudah 2-3 mil dari pantai. Saya tidak mengerti atau tidak dapat memahami soal mil-mil, jaraknya kayak apa sih? Coba kita bayangkan dalam kilometer aja deh. 2-3 mil itu berarti kira-kira 3,2 sampai 4,8 kilometer. Anggaplah 5 kilometer dari pantai. Udah jauh, udah dalam. Ini bukan dangkal lagi, dalam. Kalau Petrus bisa berenang, kisah ini menjadi tidak terlalu menantang buat saya. Orang dia bisa berenang, ada apa-apa dia berenang kok. Tapi justru karena zero power, nol daya, tidak punya kemampuan berenang, itulah menjadi kisah ini. Kisah kemenangan iman yang luar biasa yang dibagikan oleh Rasul Petrus bagi saya secara pribadi dan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berani
keberanian. Orang tidak tahu berenang mau turun di atas air, ya ampun. Perahu oleng aja udah berpegang teriak-teriak. Ini turun. Seberani itu coba. Dengan kondisi zero power, nol daya, nol kemampuan. Tidak ada kecakapan sama sekali untuk menyelamatkan dirinya berdasarkan kemampuannya sendiri. Bagi orang yang tidak bisa berenang dan mengambil langkah ini luar biasa. Apa yang membuat dia berani? Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu dulu pertama. Apabila engkau itu. Jadi Petrus rupanya berani kalau itu Yesus. Kalau bukan Yesus, dari perkataan ini jelas ia tidak mau. Hanya apabila engkau itu, timbullah keberanian pada diri Petrus. Berdasar pada itu Yesus. Karena itu Yesus dia berani. Artinya dia percaya kepada Yesus. Satu. Kedua, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Suruhlah aku. Suruhlah aku percaya pada perkataan Yesus. Kata Yesus, datanglah. Pada saat dia mendengar Tuhan Yesus katakan, datanglah, turunlah ia dari perahu. Keberanian percaya itu berdasar pada pertama, percaya pada Yesus. Kedua, percaya pada perkataannya. Dua hal inilah yang membuat Petrus yang zero power itu turun dari perahu, berani untuk melangkah dengan imannya. Berani karena percaya kepada Yesus dan pada perkataannya. Itulah yang menjadi dasar keberanian percaya daripada Rasul Petrus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Perhatikan, dari melihat kepada Yesus dan mendengar perkataannya, sekarang beralih melihat sekelilingnya dan mendengar tiupan angin. Mulai dirasakannya bahwa ternyata ia ada di atas air, di tengah danau yang dalam, dengan kondisi tidak bisa berenang. Maka mulailah tenggelam. Ketika perhatian beralih bukan lagi kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, pada situasi, pada kondisi, pada keadaan, mulai mendengar suara-suara angin, suara orang, suara dunia, dan sebagainya, tenggelamlah. Jadi saudara, keberanian percaya itu akan mengalami tantangan. Ditantang oleh kenyataan diri, mampu atau tidak mampu, dihasut oleh situasi, kondisi, keadaan, kata orang, kata dunia, bla bla bla. Mulailah iman itu goyah dan orang menjadi menyerah, bahkan tenggelam. Pelajaran berharga buat kita luar biasa. Kita diingatkan bahwa hati-hati, semangat itu harus dijaga. Karena di perjalanan itu bisa mau direbut dari kita. Oleh karena itu harus tetap fokus pandang kepada Yesus. Konsisten percaya. Konsistensi percaya itu harus dijaga. Saudara, kalau saudara mau dengar apa kata orang, dengan kenyataan hidup saudara, lalu orang bicara A, B, C, D, banyak orang akhirnya menjadi putus asa dan tenggelam. Kalau saudara mau berdasar pada kemampuan saudara sendiri selama-lamanya, tidak akan pernah bisa. Karena seorang nelayan pun bisa tidak tahu berenang. Karena sehebat-hebatnya kita pasti punya kekurangan dan kelemahan. Kita pasti punya ketidakmampuan. Apalagi di tengah kondisi saat ini. Banyak orang tengah dalam kondisi zero power. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak berdasar pada my power. Tetapi pada the power of Jesus Christ. The power of His words. Bukankah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya? Jangan takut, kata Tuhan. Percaya pada kata Tuhan. Kondisi saat ini membuat orang banyak takut. Kondisi saat ini membuat orang banyak menjadi tidak tenang lagi. Lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita, jangan takut. Aku ada. Jangan takut, ini aku. Tenanglah. Kalau Rasul Petrus dengan zero power bisa melangkah di atas air karena percaya pada Tuhan Yesus dan perkataannya, maka kita pun juga dalam kondisi zero power pasti bisa berjalan di atas kenyataan hidup yang kita hadapi saat ini. Asal kita juga berani percaya seperti Petrus percaya pada Yesus dan pada perkataannya. Amin.